Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, saya akan baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini ya. Karena sudah lama banget tidak membaca satu persatu di kolom komentar tentang ulasan yang ada di kolom komentar saya. Satu persatu kan yang biasanya yang dulu saya pernah bikin konten tanya jawab, entah itu live streaming maupun tanya jawab. Saya baca satu persatu di kolom komentar, terus saya buat video, saya langsung jawab lewat video seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan baca satu persatu dari akunnya @den2622 ya. Di sini dia bertanya seperti ini untuk teman-teman semua, sedulur semua komania se-Nusantara maupun seluruh Indonesia ini maupun di mancanegara ya. Mas mau tanya, untuk pemberian minyak ikan itu baik 1 bulan sekali atau 2 kali? Terus dimandikan apa enggak? Terima kasih. Jadi untuk pemberian minyak ikan itu bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali, 2 bulan sekali bisa. Itu tergantung kebiasaan maupun tergantung karakter burung perkutut tersebut. Kalau burung perkutut tersebut istilahnya kan kurang vitamin E apa tidak, menandakan kurang vitamin E apa, bulu kusam, bulu mengembang, bulu mudah rontok dan lain sebagainya, itu biasanya kurang vitamin E ya. Dan yang terkandung dalam minyak ikan itu ada vitamin E-nya, ada omega 3-nya dan lain sebagainya. Jadi burung perkutut kalau kekurangan itu pasti akan pertama tingkat dia nafsu makannya kurang, bulunya kusam, bulu mengembang, ataupun kulitnya juga tidak bagus, kakinya juga tidak bagus, dan sistem pencernaannya juga tidak bagus, metabolisme juga tidak bagus. Tapi kalau kasih minyak ikan yang kandungannya itu banyak, kandungannya dari omega 3, dari vitamin E-nya yang banyak, itu bagus untuk burung perkutut ya. Jadi pemberiannya, pertanyaannya kan seperti itu. Gimana tadi? Mas mau tanya, untuk pemberian minyak ikan itu baik 1 bulan sekali atau 2 kali, terus dimandikan apa enggak? Jadi untuk pemberian minyak ikan sebelumnya bisa dimandikan, bisa sebelumnya kan mau dikasih minyak ikan, contohnya seperti ini. Mau saya kasih minyak ikan, bisa dimandikan, kita pegang dimandikan terlebih dahulu baru kasih minyak ikan, bisa. Tidak dimandikan terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nah itu kita sendiri yang menentukan kebiasaan kita bagaimana, seperti itu. Yang terpenting buat nyaman mungkin, senyaman mungkin dari segi penangkapan burung perkutut, dari segi jangan sampai dia itu ketakutan sama kita pas ditangkap untuk pemberian minyak ikannya ya, seperti itu ya. Jadi waktunya ditentukan saja. Untuk waktu pemberian minyak ikan itu bisa ditentukan, bisa siang hari, sore hari, malam hari dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri biasanya dulu ngasih minyak ikan itu di malam hari, supaya pas waktu kita pegang dia itu tidak mengingat kita pas waktu kita pegang, ataupun dia habis dikasih minyak ikan itu kan langsung tidur, otomatis dia akan lupa pas waktu kita tangkap, entah itu dalam kondisi kita tidak sengaja dia jalan, setidaknya dia tidak mengingat pas waktu kita tangkap yang membuat dia entah itu sakit, entah itu dia tidak nyaman dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang saya jelaskan seperti itu ya. Dan untuk istilahnya untuk memandikannya ataupun pemberian minyak ikan tersebut itu bisa malam hari, bisa siang hari, yang saya jelaskan barusan ya. Jadi yang terpenting perlu digarisbawahi, perlu dicatat, untuk pemberian minyak ikan itu habis dikasih minyak ikan, entah itu dibasahi terlebih dahulu terus dimasukkan ke kerongkongan ke burung perkutut tersebut. Tapi jangan lupa dipelirit ya, dibasahi, dipelirit sampai tembolok, sampai teleh, posisinya tekan teleh itu minyak ikannya tersebut dipelirit seperti itu. Bisa ditoblos entah jarum terlebih dahulu minyak ikannya biar mudah cepat tercerna, bisa ditetesin, dicoblos minyak ikannya langsung ditetesin, bisa seperti itu. Kalau saya kan pemberiannya minyak ikan yang kecil, kan ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil ya. Itu kan ada yang ukuran kecil ya, kita cari yang entah itu di apotek, Kimia Farma, apotek K24 dan lain sebagainya, itu bisa kita beli di situ. Yang terpenting minyak ikan tersebut itu dalam kondisi fresh, kondisi itu baru, jangan yang lama banget ataupun expired ya, seperti itu ya. Jadi fungsinya seperti itu.
Jadi bisa dimandikan terlebih dahulu, bisa tidak juga nggak apa-apa. Untuk harinya terserah, tergantung ke para kongmania, teman-teman semua itu waktu senggangnya itu apa. Nah itu pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Kalau saya menyarankan seperti itu karena pemberiannya itu juga fungsinya untuk memperhalus kulit, memperindah bulu, memperkuat bulu, tidak mudah rontok, untuk menggilapkan bulu atau ngincelongke ataupun apa ya istilahnya, membuat bulu kuat, lebih mengkilap, lebih keset seperti itu. Dan untuk nafsu makan burung perkutut itu lebih lahap kalau diberi minyak ikan. Dan kalau perkutut kita makannya lahap, otomatis burung perkutut kita sehat dan rajin bunyi seperti itu ya. Paham ya untuk sampai sini ya. Dari akunnya Mas Edden2622 sudah saya jawab di kolom komentar YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang mempunyai pengalaman yang sama tentang pertanyaan Mas Den di sini. Jadi pemberian minyak ikannya itu harus bagaimana, waktunya kapan, pemberiannya berapa hari sekali, berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali, ataupun pemberiannya itu dimandikan terlebih dahulu apa tidak, itu sudah saya jawab di kolom komentar YouTube saya ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk ini tambahan ya, tadi akunnya Mas Den sudah saya jawab, tambahan lagi perkutut harus bagaimana. Pertama kita pahami karakternya, itu yang terpenting, karena memahami satu burung perkutut itu cukup lama ya, apalagi kita mempunyai banyak burung perkutut. Jadi antara burung perkutut satu sama satunya itu jelas perbedaannya sangat berbeda. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, jadi perbedaannya beda banget. Yang satu sukanya istilahnya dari segi makanan, yang satu sukanya millet, yang satu sukanya ada yang jawut, yang satu suka ketan hitam, yang satu ada yang tidak suka ketan hitam, yang satu suka kasih asinan, yang satu kadang tidak suka asinan, dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya, yang satu itu suka tangkringan besar, yang satu tidak suka tangkringan besar. Contohnya seperti burung saya ini burung perkutut sangkil yang banyak prestasinya. Yang ini di sini yang saya bawa pulang itu baru beberapa piala, yang lain masih di Jogja, yang piala-piala fiber belum saya bawa pulang. Jadi prestasinya banyak ya, apalagi piagamnya lebih dari ratusan, 100 lebih lah istilahnya seperti itu. Tapi ya dari juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada semua. Tapi rata-rata kalau dulu itu juara 1, 2, 3 itu selalu nyantol dulu loh ya. Tapi sekarang itu burung semakin tua, saya memahami karakternya juga semakin sulit, tidak seperti dulu lagi. Dulu cantelke, setiap cantelke pulang latbres itu bawa piala 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4 seperti itu. Tapi sekarang itu posisi memulihkan seperti dulu lagi itu sulit. Itu saya yang mengalaminya. Dulu contohnya seperti ini. Burung perkutut yang sudah juara saja untuk menstabilkan ke juara lagi itu sulit ya. Apalagi untuk burung perkutut yang belum juara, untuk menstabilkan. Belum juara kok pengen stabil, ya kan susah. Belum juara aja pengen stabil aja sulit ya. Apalagi yang belum juara, untuk menstabilkan dia bunyi di tangan juga susah seperti itu. Dan satu lagi tambahan, jadi untuk burung perkutut jangan dipatok semuanya, untuk semuanya itu jangan dipatok burung lomba ya. Kadang kita sebagai manusia awam itu kadang patokannya burung lomba. Padahal banyak burung-burung perkutut rumahan itu yang bagus. Kita bisa melihat dari segi suaranya bagaimana, iramanya bagaimana, ataupun kita bisa melihat dari kalau suka katuranggannya. Katuranggan itu kita bisa melihat dari segi katuranggannya, dari keindahannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi selain orang-orang suka katuranggan, orang-orang suka irama, orang-orang suka kacoran ataupun sering mengikuti lomba, itu ternyata di luar sana ada juga teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita kongmania seluruh Nusantara ini yang suka ngombyok, juga suka memelihara katuranggan, juga suka memelihara kacoran ataupun yang sepit rapat itu juga suka, ataupun juga suka yang irama, entah itu irama ngepat, irama ngepat Mataraman, entah itu irama ngepat yang memang suara-suara unik ya, dan lain sebagainya.
Dan itu banyak lagi kalau kita membahas soal tentang burung perkutut dari A sampai Z tidak ada habis-habisnya. Seperti itu ya. Jadi kenapa burung perkutut lokal itu kalau sudah jadi itu harganya mahal. Kadang ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, 50 juta, ataupun bahkan ada yang lebih ditawar sama sekali tidak dikasihkan, itu banyak ya. Jadi karena pertama nilai sejarahnya, kedua cara merawatnya yang susah untuk membuat prestasi di arena lomba, apalagi di arena lomba itu bisa juara stabil ya. Tahun ini juara, tahun besok juara, tahun besoknya juara, dan lain sebagainya. Jadi stabilnya itu tahun per tahun ya, tidak bulan per bulan ataupun minggu per minggu stabilnya, tapi antara tahun itu stabil, itu yang namanya burung bagus. Nah itu banyak yang dicari. Entah itu tidak cuma juara satu saja, kadang juara dua juga bagus. Cuma istilahnya entah itu bunyinya kalah setar ataupun pas waktu itu bunyi burung tersebut itu terlalu capek karena perjalanan jauh. Karena kalau lomba burung perkutut antar kota ke kota A ke kota B itu memakan waktu entah itu 1 hari, entah itu 2 jam, 3 jam, itu yang mendatangi kan otomatis burung juga ikut capek ya. Di arena lomba itu burung juga akan capek. Di situ diikutkan beberapa kelas, entah itu 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, otomatis burung juga akan capek dari segi perjalanan, dari segi dia istilahnya sudah mabuk kendaraan terlebih dahulu, istilahnya seperti itu, sudah capek. Orangnya saja yang bawa capek, apalagi burungnya. Di burungnya sudah dikerodong, wis pengap, wis kon lomba, kon kontes, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, sesingkat sekelumit cerita yang sudah saya tambahi tadi. Padahal pertanyaannya cuma mau tanya itu minyak ikan itu pemberiannya harus dikasih berapa hari sekali ataupun berapa minggu sekali dan harus dimandikan apa tidak. Nah, sudah dijawab dari akunnya Mas Den 2622. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah simak video saya dari dulu hingga sekarang. Terima kasih tentang supportnya, dukungannya untuk semuanya. Baik, terima kasih lah ya. Dan saya doakan untuk semuanya sehat selalu, banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, diberi kemudahan selalu, diberi keberkahan selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk semuanya, komania, salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bineka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.